Mekanisme perdagangan efek ekuitas. Bagian kedua. Materi berikutnya adalah segmen pasar di bursa. Di dalam slide segmen pasar, kita mencoba untuk memperlihatkan pasar apa saja yang tersedia di pasar modal ataupun di bursa. Pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Ketiga pasar tersebut dapat memfasilitasi jenis-jenis efek yang memang diperdagangkan di bursa. Sebagai contoh, saham dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Warrant dapat diperdagangkan di ketiga pasar tersebut. Sedangkan rights hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan juga pasar negosiasi. Sedangkan untuk mutual fund atau yang terbiasa kita sebut dengan KIK dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Contoh instrumen yang dapat diperdagangkan di ketiga pasar tersebut adalah seperti saham Telkom, kemudian untuk warrant dapat juga diperdagangkan di ketiga pasar tersebut, Meta Warrant, kemudian untuk rights hanya dapat diperdagangkan di kedua pasar yaitu pasar tunai dan pasar negosiasi, yaitu rights dari Bakti Investama sebagai contoh, kemudian untuk mutual fund dapat juga diperdagangkan di tiga pasar tersebut, di mana kami mengambil contoh adalah LQ45X. Perdagangan di pasar reguler, pasar tunai dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automated Trading System atau JATS. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan round lot efek atau kelipatannya, yaitu 100 efek. Perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau tidak round lot. Sesuai dengan peraturan perdagangan 2A perihal mekanisme perdagangan efek, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 2 Mei tahun 2016, fraksi harga yang berlaku saat ini adalah 1. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham, lebih kecil dari Rp200, mempunyai fraksi harga sebesar Rp1, dan maksimum price step adalah Rp10. 2. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham, dengan rentang harga Rp200 sampai dengan kurang dari Rp500, mempunyai fraksi harga sebesar Rp2, dan maksimum price step adalah Rp20. 3. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham, dengan rentang harga Rp500 sampai dengan kurang dari Rp2.000, mempunyai fraksi harga sebesar Rp5, dan maksimum price step adalah Rp50. 4. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham, dengan rentang harga Rp2.000 sampai dengan kurang dari Rp5.000, mempunyai fraksi harga sebesar Rp10, dan maksimum price step adalah Rp100. 5. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham, lebih dari Rp5.000, mempunyai fraksi harga sebesar Rp25, dan maksimum price step adalah Rp250. Harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam JATS adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila anggota bursa memasukkan harga di luar rentang harga tersebut, maka secara otomatis akan ditolak oleh JATS, atau dikenal dengan istilah auto rejection. Batasan auto rejection yang berlaku saat ini untuk saham, yaitu sesuai tabel berikut ini. Dan batasan auto rejection untuk warrant adalah, jika lebih besar atau sama dengan harga perdagangan terakhir saham underlying di pasar reguler. Khusus untuk HMETD, tidak dikenakan batasan auto rejection. Penerapan auto rejection untuk perdagangan saham hasil penawaran umum yang pertama kali diperdagangkan di bursa atau di dalam perdagangan perdana, ditetapkan sebesar 2 kali dari persentase batasan auto rejection yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler dan pasar tunai, maka JATS juga akan melakukan auto rejection, apabila volume penawaran jual atau permintaan beli efek bersifat ekuitas lebih dari 50.000 lot, atau 5% dari jumlah efek yang tercatat di bursa atau mana yang lebih kecil. Berikut di bawah ini adalah ringkasan fraksi dan auto rejection, yang berlaku atas efek saham, rights atau HMETD, warrant. Di dalam slide berikutnya, kami ingin memperlihatkan fraksi harga dan auto rejection. Fraksi harga dan auto rejection adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk mengurangi volatilitas dari saham-saham yang diperdagangkan di bursa.
aturan ataupun mekanisme dari auto rejection. Auto rejection berlaku untuk ke atas dan juga auto rejection berlaku untuk di bawah. Sedangkan pada saham-saham yang baru pertama kali diperdagangkan, mereka memiliki sebuah fleksibilitas yang boleh dibilang 2 kali lipat dari saham-saham yang memang sudah diperdagangkan di pasar sekunder. Acuan harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di pasar reguler dan pasar tunai atas saham yang dimasukkan ke dalam JATS ditetapkan berdasarkan pada 1. Harga pembukaan di pasar reguler untuk perdagangan saham di pasar reguler dan pasar tunai atau harga previous apabila harga pembukaan tidak terbentuk. 2. Harga teoritis hasil tindakan korporasi untuk saham perusahaan tercatat yang melakukan tindakan korporasi atau 3. Harga perdana untuk saham perusahaan tercatat yang pertama kali diperdagangkan di bursa. Materi berikutnya adalah waktu dan sesi perdagangan. Kami akan coba perlihatkan detail dari jam perdagangan di bursa. Senin sampai dengan Kamis, perdagangan dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 untuk sesi di pagi hari. Kemudian kita mendapatkan istirahat dari jam 12 sampai dengan jam setengah 2. Sedangkan di sesi kedua dimulai dari jam setengah 2 sampai dengan jam 16.15. Hal utama yang perlu kita perhatikan adalah satu sesi di permulaan di pagi hari yaitu sesi pre-opening, sedangkan 2 sesi yang kita perlu perhatikan menjelang akhir dari perdagangan yaitu pre-closing dan post-trading, di mana proses tersebut dimulai dari jam 15.50 sampai dengan jam 16 untuk pre-closing dan untuk post-trading dari jam 16.05 sampai dengan jam 16.15. Di hari Jumat, kita akan mendapatkan kesempatan untuk memulai trading dari jam 9 sampai dengan jam 11.30. Kemudian kita akan mendapatkan istirahat dari jam 11.30 sampai dengan jam 2. Sesi kedua, kita akan mulai dari jam 2 sampai dengan jam 16.15. Hal yang sama yang perlu kita perhatikan juga adalah untuk pre-opening, kita akan mendapatkan dari jam 8.45 sampai dengan jam 9. Kemudian 2 proses terakhir yaitu pre-closing dari jam 15.50 sampai dengan jam 16.15 yang terdiri dari pre-closing dan juga post-trading. Rekan-rekan sekalian, jika kita melihat dari papan-papan ataupun pasar-pasar yang kita bisa perdagangkan, untuk pre-opening hanya berlaku bagi pasar reguler, sedangkan untuk sesi 1 dapat diperdagangkan di pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Sesi kedua hanya pasar reguler, pre-closing hanya pasar reguler, post-closing hanya pasar reguler. Sedangkan untuk sesi kedua, kita melihat di sini hanya pasar negosiasi. Saham yang khusus dapat diperdagangkan di prasesi perdagangan pada saat pembukaan pasar adalah semua saham LQ45. Pra dan pasca sesi perdagangan adalah suatu mekanisme yang dibuat untuk mengurangi volatilitas dari harga saham pada saat pembukaan dan juga penutupan. Terutama untuk penutupan, mekanisme ini dibuat jangan sampai terjadi harga saham tersebut ditutup dengan cara-cara yang artificial. Di dalam slide ini, kita akan mencoba memperlihatkan apa saja perbedaan yang kita bisa kerjakan di pasar reguler, pasar tunai, dan juga pasar negosiasi. Pertama, regular market adalah merupakan suatu pasar di mana kita dapat melihat perdagangan dilakukan di dalam lot, kemudian perdagangan tersebut dilakukan sesuai dengan jam perdagangan, dan yang terpenting adalah apa yang selama ini kita sebut continuous action, di mana bid dan offer dapat dilangsungkan selama masa perdagangan. Demikian pula juga dengan cash market, perdagangan tetap dilakukan di dalam lot, tetapi hanya di sesi pertama cash market dapat dilakukan. Sedangkan proses perdagangannya tetap mempergunakan metode continuous actions. Untuk pasar negosiasi, kita dapat memperdagangkan saham sesuai dengan jumlah yang kita inginkan, tidak di dalam bentuk lot. Kemudian, pasar negosiasi dapat memperdagangkan saham-saham tersebut selama masa perdagangan, namun yang membedakan adalah di dalam pasar negosiasi memperbolehkan
baik penjual dan pembeli melakukan negosiasi di luar sistem. Pasar reguler adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan, berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau continuous auction market, oleh anggota bursa efek melalui JATS, yang berlangsung pada 2 sesi perdagangan, dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa, atau T+2. Pasar tunai adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan, berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan atau continuous auction market, oleh anggota bursa efek melalui JATS, yang berlangsung hanya pada sesi pertama saja dari 2 sesi perdagangan setiap harinya, yang berlangsung di bursa efek. Penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0. Pasar negosiasi adalah pasar di mana perdagangan saham di bursa dilaksanakan, menggunakan satuan lembar berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, tanpa harus mengacu pada besaran fraksi harga. Penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan, atau T+0 khusus untuk hari bursa terakhir perdagangan HMETD, dan maksimal T+2 jika kedua belah pihak tidak menetapkan waktu penyelesaian. Perdagangan di pasar reguler, pasar tunai dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automated Trading System atau JATS. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan round lot efek atau kelipatannya, yaitu 100 efek. Perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau tidak round lot. Materi berikutnya adalah penyelesaian transaksi. Seperti diketahui, ada 3 bagian di dalam proses penyelesaian transaksi. Pertama, yaitu front office, adalah merupakan suatu sistem yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana mereka akan memfasilitasi seluruh transaksi, kemudian setelah daftar transaksi tersebut ada, akan dikirimkan kepada sebuah lembaga yang bernama KPI. Tugas dari KPI adalah melakukan clearing terhadap transaksi yang ada di bursa efek, untuk kemudian hasil dari transaksi tersebut akan dikirimkan kepada pihak KSE. Pihak KSE akan melakukan proses, yaitu pemindah bukuan dan mutasi dana, di mana KSE adalah merupakan suatu lembaga yang mencatat kepemilikan dari saham-saham yang dimiliki oleh para investor. Di dalam slide penyelesaian transaksi ini, kita mencoba untuk menjelaskan dari sisi waktu dan juga bagaimana kita melakukan proses penyelesaian dari transaksi tersebut. Untuk pasar reguler, transaksi baik secara cash maupun saham harus diselesaikan di T+2. Dan mekanisme yang akan dilakukan adalah dengan proses netting. Demikian pula dengan pasar tunai, dilakukan dengan proses netting, akan tetapi di dalam pasar tunai, penyelesaiannya secara cash harus dilakukan pada hari yang sama. Untuk pasar negosiasi, di mana negosiasi tersebut dilakukan di luar sistem, penyelesaiannya akan dilakukan secara bilateral, atau yang kita maksud di sini adalah trade for trade. Apa yang dimaksud dengan trade for trade adalah setiap perdagangan diselesaikan oleh kedua belah pihak di hari yang ditentukan oleh mereka. Di tabel yang di bawah adalah merupakan suatu mekanisme penyelesaian dari rights ataupun HMETD. HMETD hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai ataupun pasar negosiasi. Sedangkan untuk di pasar tunai, penyelesaiannya adalah di T+0 dan prosesnya juga melalui netting. Sedangkan untuk di pasar negosiasi dilakukan melalui negosiasi oleh kedua belah pihak dan juga trade for trade. Koreksi transaksi yang diperbolehkan di bursa, yaitu 1. Dalam hal terjadi kesalahan transaksi bursa yang terjadi di pasar negosiasi, yang disebabkan oleh kesalahan anggota bursa efek dalam memasukkan data kesepakatan di pasar negosiasi. Koreksi transaksi di pasar negosiasi hanya dapat dilakukan untuk kesalahan data volume dan atau harga efek bersifat ekuitas, dan atau status kepemilikan nasabah. 2. Dalam hal terjadi kesalahan trading ide pada transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai. Namun demikian, bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi transaksi bursa yang diajukan anggota bursa efek.
Setiap pelaksanaan koreksi transaksi bursa dikenakan denda, yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan bursa, seperti terperinci dalam slide ini. Biaya-biaya yang harus ditanggung oleh investor ketika mereka melakukan transaksi, baik itu transaksi beli maupun transaksi jual. Pada dasarnya, tidak terjadi banyak perbedaan dari struktur biaya transaksi antara transaksi beli dan transaksi jual. Yang membedakan khusus untuk transaksi jual adalah satu komponen, yaitu income tax sebesar 0,1% yang bersifat final. Sedangkan struktur biaya transaksi, seperti kita ketahui, satu, transaction fee yang kita harus bayarkan kepada IDX, kedua, clearing fee yang harus kita bayarkan kepada KPay, settlement fee yang kita harus bayarkan kepada KSE, kemudian VAT 10%, dan guarantee fund kepada KPay. Struktur dari pembiayaan transaksi ini belum termasuk terhadap biaya yang harus kita keluarkan untuk broker. Sehingga pihak broker biasanya akan melakukan charges di atas dari biaya transaksi yang memang wajib untuk dibayarkan oleh investor kepada pihak bursa. Demikian pula juga dengan transaksi pada waktu kita melakukan penjualan. Mekanisme perdagangan, unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, di Bursa Efek. 1. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa, sekurang-kurangnya memiliki satu dealer partisipan. 2. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, dealer partisipan wajib secara berkala atau terus-menerus, memasukkan penawaran jual atau permintaan beli atas unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa, dan bersedia merealisasikan transaksi dalam jumlah sesuai dengan komitmen, sebagaimana tertuang dalam kontrak investasi kolektif. 3. Dealer partisipan atas reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di bursa, dan setiap perubahannya akan diumumkan di bursa. Batasan auto-rejection yang berlaku saat ini untuk saham, ETF dan DIRE adalah sama, yaitu sesuai tabel berikut ini. Sedangkan batasan auto-rejection untuk DINFRA adalah, harga penawaran jual atau penawaran beli lebih dari 10% di atas dan lebih dari 10% di bawah harga acuan. Sedangkan, untuk unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa, seperti ETF, DIRE dan DINFRA, ditetapkan bahwa 1. Exchange Trade Fund atau ETF, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp10. 2. Dana investasi real estate atau DIRE, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenan adalah Rp20. 3. Dana investasi infrastruktur atau DINFRA, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp20. Berikut di bawah ini adalah ringkasan fraksi dan auto-rejection, yang berlaku atas efek ETF, DIRE dan DINFRA.
Perdagangan efek derivatif di Bursa Efek Indonesia antara lain adalah 1. Kontrak opsi saham atau KOS. 2. Kontrak berjangka indeks efek atau KBIE. Kontrak opsi saham dapat didefinisikan sebagai kontrak yang memberikan hak kepada satu pihak untuk membeli dan atau menjual kepada pihak lain atas saham yang menjadi underlying pada harga pelaksanaan dan dalam waktu tertentu. Dalam setiap perdagangan opsi saham, bursa akan menetapkan underlying stoknya, dan saham tersebut biasanya harus telah tercatat di bursa sekurang-kurangnya 12 bulan, dan perdagangan dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa, dengan berpedoman pada waktu Jakarta Option Trading System atau JOTS. Sedangkan kontrak berjangka indeks efek atau KBIE adalah suatu kontrak perjanjian yang mewajibkan satu pihak untuk membeli atau menjual sejumlah indeks saham yang menjadi underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang, dan perdagangan kontrak berjangka indeks efek, misalnya KBIE LQ45, dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automated Trading System atau JATS. Perdagangan efek kontrak opsi saham di pasar derivatif dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Option Trading System, yaitu setiap hari Senin sampai Kamis adalah sesi 1 mulai jam 9.30 sampai jam 12 waktu JOTS dan sesi 2 mulai jam 13.30 sampai jam 16 waktu JOTS. Sedangkan hari Jumat adalah sesi 1 mulai jam 9.30 sampai jam 11.30 waktu JOTS, dan sesi 2 mulai jam 14 sampai jam 16 waktu JOTS. Exercise dan automatic exercise untuk transaksi kontrak opsi saham dilakukan setiap hari bursa mulai jam 10 sampai jam 16.15 waktu Indonesia Barat, dan penyelesaian transaksi opsi saham dilaksanakan oleh KPI pada hari bursa berikutnya setelah terjadinya transaksi opsi saham atau T+1. Terkait kontrak berjangka indeks efek, dalam hal ini perdagangan kontrak berjangka indeks efek LQ45 atau KBIE LQ45 adalah dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa, dengan berpedoman pada waktu JATS, yaitu setiap hari Senin sampai Kamis, sesi 1 mulai jam 9 sampai pukul 12, dan sesi 2 mulai jam 13.30 sampai jam 16.15. Sedangkan hari Jumat adalah sesi 1 mulai jam 9 sampai pukul 11.30, dan sesi 2 mulai jam 14 sampai jam 16.15. Waktu perdagangan untuk seri KBIE LQ45 yang akan jatuh tempo berakhir pada sesi 2, yaitu jam 16 waktu JATS pada hari bursa terakhir perdagangan KBIE LQ45 jatuh tempo. Dan penyelesaian transaksi KBIE LQ45 dilaksanakan sesuai dengan peraturan KPI pada hari bursa berikutnya setelah terjadinya transaksi KBIE LQ45 atau T+1. Ini adalah kode yang dicantumkan dalam pencatatan transaksi kontrak opsi saham. Kode untuk transaksi kontrak opsi saham adalah F untuk bulan Januari, G untuk bulan Februari, H untuk bulan Maret, J untuk bulan April, K untuk bulan Mei, M untuk bulan Juni, N untuk bulan Juli, Q untuk bulan Agustus, U untuk bulan September, V untuk bulan Oktober, X untuk bulan November, Z untuk bulan Desember. Ini adalah kode yang dicantumkan dalam pencatatan transaksi KBIE LQ45. Sedangkan kode untuk transaksi kontrak berjangka indeks efek adalah F untuk bulan Januari, G untuk bulan Februari, H untuk bulan Maret, J untuk bulan April, K untuk bulan Mei, M untuk bulan Juni, N untuk bulan Juli, Q untuk bulan Agustus, U untuk bulan September, V untuk bulan Oktober, X untuk bulan November, Z untuk bulan Desember. Peraturan 2H tentang transaksi margin dan short selling. Transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Atau dapat dikatakan pembelian suatu saham dengan cara, sebagian pembelian menggunakan dana sendiri, dan sebagiannya menggunakan dana yang dipinjam dari anggota Bursa Efek Indonesia. Sedangkan transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek, di mana efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Atau dapat dikatakan, penjualan suatu saham, di mana penjual belum memiliki saham tersebut pada waktu transaksi dilakukan. Kriteria untuk saham yang dapat ditransaksikan secara margin dan short selling adalah 1. Per tidak lebih dari 3x per market atau PBV tidak lebih dari 3x PBV market. 2.
Saham telah tercatat lebih dari 12 bulan, dan dalam 6 bulan terakhir ditransaksikan paling kurang 90% dari total jumlah hari bursa, serta rata-rata nilai transaksi harian di atas 5 miliar rupiah, atau rata-rata nilai transaksi harian di atas 250 juta rupiah dengan rata-rata volume transaksi harian di atas 500.000 saham. 3. Sedangkan untuk saham yang telah tercatat 3-12 bulan, syaratnya adalah ditransaksikan paling kurang 90% dari total jumlah hari bursa selama paling kurang 3 bulan terakhir untuk saham yang telah tercatat kurang dari 6 bulan, atau selama 6 bulan terakhir untuk saham yang telah tercatat selama 6 bulan atau lebih, dan rata-rata nilai transaksi harian di atas 10 miliar rupiah, selama paling kurang 3 bulan terakhir untuk saham yang telah tercatat kurang dari 6 bulan, atau selama 6 bulan terakhir untuk saham yang telah tercatat selama 6 bulan atau lebih, atau rata-rata nilai transaksi harian di atas 500 juta rupiah dan rata-rata volume transaksi harian di atas 1 juta saham, selama paling kurang 3 bulan terakhir untuk saham yang telah tercatat kurang dari 6 bulan, atau selama 6 bulan terakhir untuk saham yang telah tercatat selama 6 bulan atau lebih. 4. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham non-pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50 juta saham, dan paling kurang 7,5% dari jumlah saham dalam modal di setor. 5. Khusus untuk efek short selling, total saham dengan kepemilikan di bawah 5% dari jumlah saham tercatat minimal 20% yang dihitung selama 6 bulan terakhir hingga periode review oleh bursa untuk efek yang telah tercatat di bursa selama 6 bulan atau lebih di bursa, dan sekurang-kurangnya 3 bulan sejak tercatat hingga periode review oleh bursa untuk efek yang telah tercatat di bursa kurang dari 6 bulan. Anggota Bursa Efek yang memasukkan permintaan beli dalam rangka transaksi margin ke JATS wajib memberikan tanda atau flag margin pada order. Sedangkan untuk penawaran jual dalam rangka transaksi short sale wajib memberikan tanda flag short pada order dan dengan harga yang lebih tinggi dari last dan price. Peraturan 2K, perihal efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan. Efek tidak dijamin adalah efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Clearing dan Penjaminan, berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaian transaksinya tidak dijamin, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan OJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Sedangkan efek dengan transaksi dipisahkan adalah, merupakan penyelesaian transaksi bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau atas perintah OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan OJK tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Kriteria untuk efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan yang berlaku saat ini adalah 1. Pola transaksi, 2. Volume transaksi, 3. Frekuensi transaksi, 4. Fluktuasi harga, 5. Konsentrasi kepemilikan efek, dan 6. Informasi lain yang bersifat material. Beberapa definisi dan istilah. 1. Penjaminan penyelesaian transaksi bursa adalah kewajiban lembaga clearing dan penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab anggota clearing yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian transaksi bursa, dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama, sebagaimana diwajibkan kepada anggota clearing yang bersangkutan. 2. Dana jaminan adalah kumpulan dana dan atau efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh lembaga clearing dan penjaminan, yang digunakan untuk melakukan penjaminan penyelesaian transaksi bursa oleh lembaga clearing dan penjaminan. 3. Cadangan jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan laba bersih lembaga clearing dan penjaminan, dalam bentuk kas atau setara kas, yang digunakan untuk melakukan penjaminan penyelesaian transaksi bursa oleh lembaga clearing dan penjaminan. 4. Clearing adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. 5. Netting adalah kegiatan clearing yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota clearing untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan, dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis efek yang ditransaksikan. 6. Anggota clearing adalah anggota Bursa Efek atau pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa berdasarkan peraturan lembaga clearing dan penjaminan. 7. Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.
8. Jaminan awal adalah sejumlah dana dan atau efek yang wajib disetor nasabah pada perusahaan efek sebagai jaminan pembiayaan pada saat pembukaan rekening efek pembiayaan transaksi margin atau rekening transaksi short selling. 9. Jaminan pembiayaan adalah sejumlah dana dan atau efek milik nasabah yang ditahan oleh perusahaan efek sebagai jaminan untuk penyelesaian transaksi margin atau transaksi short selling. 10. Permintaan pemenuhan jaminan adalah permintaan perusahaan efek kepada nasabah untuk menyerahkan dana dan atau efek dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan efek kepada nasabah atau batas minimal nilai jaminan pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh nasabah. 11. Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban terkait dengan pembiayaan penyelesaian transaksi efek nasabah oleh perusahaan efek yang dapat berupa pembiayaan dana dan atau pembiayaan efek. 12. Posisi long adalah saldo efek dalam akun tertentu di buku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dimiliki oleh perusahaan efek atau sejumlah efek yang wajib diserahkan oleh perusahaan efek kepada nasabah. 13. Posisi short adalah saldo efek dalam akun tertentu di buku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dijual oleh perusahaan efek untuk kepentingannya sendiri dan atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual efek dimaksud belum dimiliki oleh perusahaan efek dan atau belum diserahkan oleh nasabah kepada perusahaan efek. 14. Rekening efek pembiayaan transaksi margin adalah rekening efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas transaksi margin. 15. Rekening efek pembiayaan transaksi short selling adalah rekening efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas transaksi short selling. 16. Saldo debit adalah saldo dalam rekening efek pembiayaan transaksi margin atau rekening short selling yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada perusahaan efek. 17. Saldo kredit adalah saldo dana dalam rekening efek nasabah yang menunjukkan kewajiban perusahaan efek kepada nasabah dan atau yang menunjukkan jaminan termasuk jaminan pembiayaan dalam rekening efek pembiayaan transaksi margin atau rekening short selling. 18. Transaksi margin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. 19. Transaksi short selling adalah transaksi penjualan efek di mana efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. 20. Jaminan adalah dana dan atau efek yang dapat digunakan oleh lembaga clearing dan penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa atas kontrak atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota clearing kepada lembaga clearing dan penjaminan. 21. Kontrak berjangka adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. 22. Kontrak adalah kontrak berjangka atau opsi. 23. Likuidasi kontrak adalah penutupan posisi terbuka anggota clearing oleh lembaga clearing dan penjaminan. 24. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain atas sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. 25. Posisi terbuka adalah posisi kontrak baik jual maupun beli yang belum diselesaikan. 26. Transaksi saling hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh anggota bursa efek untuk menyelesaikan kontrak dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas kontrak yang sama. 27. Underlying adalah efek indeks efek sekumpulan efek atau indeks sekumpulan efek yang menjadi dasar transaksi kontrak. 28. Kontrak berjangka indeks efek atau KBILQ 45 adalah janji untuk menjual atau membeli kontrak indeks efek LQ 45 dengan penyelesaian di waktu yang akan datang, yang mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo. 29. Indeks efek adalah indeks dari efek atau sekumpulan efek baik yang berasal dari efek yang tercatat di bursa efek lokal maupun bursa efek negara lain. 30. Nilai indeks efek adalah angka dari indeks saham. 31. Harga KBILQ 45 adalah angka yang terbentuk berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli KBILQ 45 yang dilakukan oleh anggota bursa efek di bursa. 32. Fraksi harga KBILQ 45 adalah
satuan perubahan harga KBIELQ 45 yang digunakan dalam melakukan penawaran jual dan atau permintaan beli KBIELQ 45. 33. Angka pengganda KBIELQ 45 adalah nilai rupiah yang mewakili satuan harga KBIELQ 45. 34. Pasar KBIELQ 45 adalah pasar di mana perdagangan KBIELQ 45 di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek. 35. Harga penyelesaian final atau HPF adalah harga yang digunakan untuk penentuan hak dan kewajiban anggota Bursa Efek pada hari jatuh tempo. 36. Harga penyelesaian harian atau HPH adalah harga yang digunakan untuk penentuan hak dan kewajiban harian anggota Bursa Efek. 37. Daftar hasil clearing kontrak berjangka dan opsi adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban masing-masing anggota Bursa Efek yang timbul dari transaksi bursa kontrak berjangka dan atau opsi. 38. Laporan penyelesaian kewajiban kontrak berjangka dan opsi adalah dokumen yang memuat status pemenuhan hak atau kewajiban uang dari masing-masing anggota Bursa Efek terkait transaksi kontrak berjangka dan atau opsi. 39. Anggota Bursa Efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai perantara pedagang efek atau penjamin emisi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa sesuai dengan peraturan bursa. 40. Liquidity provider kontrak berjangka adalah anggota Bursa Efek yang telah mendapat persetujuan dari bursa untuk dapat memperdagangkan kontrak berjangka dan opsi, dan mempunyai kewajiban untuk melakukan penawaran jual dan permintaan beli kontrak berjangka setiap hari bursa, guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan kontrak berjangka tersebut. 41. Jakarta Automated Trading System atau JATS adalah sistem perdagangan efek yang berlaku di bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer. 42. Auto rejection KBIELQ 45 adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli KBIELQ 45 yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga yang ditetapkan oleh bursa. Di dalam slide ini, kita mencoba untuk mendiskusikan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat suatu perdagangan akan dihentikan. Suatu suspensi perdagangan dapat terjadi jika terjadi permasalahan teknis dari sistem yang ada di bursa. Kedua, terjadi permasalahan teknis terhadap sistem clearing dan sistem penyimpanan. Dan ketiga, terjadi kepanikan pasar yang mengakibatkan harga saham mengalami penurunan sangat tajam. Atau bencana antara lain gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Hal ini bisa mengakibatkan suspensi perdagangan. Hal yang kita perlu perhatikan adalah ketika terjadi suspensi perdagangan, biasanya penghentian yang melebihi satu sesi, maka bursa akan melakukan penghentian sementara setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Tindakan yang akan diambil oleh bursa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan tersebut. Tindakan tersebut adalah berupa tindakan suspensi terhadap perdagangan yang ada di bursa. Ketika terjadi penurunan indeks harga saham gabungan melebihi dari 10%, pihak bursa hanya akan melakukan penghentian perdagangan selama 30 menit. Namun demikian, jika terjadi penurunan hingga mencapai 15%, setelah suspensi pertama dilaksanakan, pihak bursa akan melakukan suspensi kembali, bahkan sampai dengan 1 hari. Namun persetujuan dari OJK harus didapatkan. Demikianlah modul pembelajaran mekanisme perdagangan efek bagian kedua. Terima kasih.